Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita untuk mengungkap poin-poin penting yang akan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita menggunakan kitab Raudhatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagian yang akan kita bahas adalah bagian ke-30 dengan tema yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang muhasabah dan manfaatnya, ittisam dan istiqomah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat apa yang disampaikan tentang muhasabah ini, perlu kita ketahui bahwa muhasabah itu adalah merinci perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Muhasabah ini adalah bagian dari terpenting dari kehidupan kita di dalam beragama. Kenapa dia penting? Karena kita akan mengetahui bagaimana perbuatan kita yang sudah lalu maupun yang akan datang. Mencoba untuk menjadi orang terbaik, mencoba untuk merenungkan perbuatan apa yang mungkin bermanfaat untuk diri kita atau yang pernah salah kita lakukan. Kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi diri sendiri. Untuk apa? Untuk kebaikan kita dalam menjalani kehidupan ini. Imam Al-Ghazali adalah sosok tokoh yang sangat concern untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, yang menjadi orang-orang yang terdekat untuk menjalin kebahagiaan, ketentraman di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bab yang diberikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Raudhatul Talibin ini patut menjadi renungan untuk kita semua bahwa muhasabah dan manfaatnya. Beliau memulai kitabnya dengan mengatakan bahwa hakikat muhasabah berarti merinci perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Merinci perbuatan yang lalu adalah bagaimana perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk kita lakukan pada saat itu kita harus istiqomahkan, kita harus kontinuitas di dalam melaksanakannya. Dan kalau ada perbuatan yang kurang baik yang kita lakukan di masa lalu, kita berusaha untuk memperbaikinya, bukan untuk mencela diri kita, tetapi untuk memperbaiki diri menuju jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Patut kita renungkan apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali ini. Kemudian merinci perbuatan yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Tahun 2025 telah lewat, 2026 harus lebih kita perjuangkan. Misalnya kita berbuat baik, kita perjuangkan untuk lebih tinggi lagi perbuatan baik kita di 2026 ini. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali mengatakan bahwa muhasabah itu adalah merinci perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kata Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya adalah berdasarkan ijma' ulama, muhasabah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena dengan muhasabah kita tahu diri bahwa engkau bukan makhluk yang sempurna, tapi engkau adalah makhluk yang memiliki kekurangan, tempat salah, tempat lupa. Maka wajiblah kita memuhasabah diri kita untuk kebaikan, perbaikan, dan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kemudian hukumnya wajib, kata Imam Al-Ghazali, dan menuntutnya untuk berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh kepada Allah atau ittisam di dalam istilah tasawufnya. Bahwa apa yang kita lakukan menuntut untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menuntun kita di dalam muhasabah.
jangan sampai muhasabah kita itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik di ketika kita bermuhasabah. Kenapa? Contoh, kita sering di dalam kehidupan kita ini, kita muhasabah tapi kita melupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Itu bukan muhasabah, itu namanya kita merusak diri kita. Maka ketika kita bermuhasabah, maka tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan tuntunan-tuntunan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW harus kita tuntun, harus kita jalani dengan kebaikan-kebaikan terbaik kita untuk menjadi lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, selain istisam, ada juga istilahnya istiqomah dan teguh. Maka ketika kita sudah muhasabah, kita tahu kekurangan kita, ini di sini, maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Kalau istiqomah kita di dalam hal-hal yang baik, istiqomah akan menuntun kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu kunci. Ketika kita muhasabah, kita tahu kita salah, kita memperbaiki. Kemudian ketika kita tahu kebaikan yang pernah kita lakukan, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan kita istiqomah di dalam menjalannya. Misalnya, kita membaca Al-Quran misalnya. Kita istiqomah membaca Al-Quran. Dengan kondisi apapun kita membaca Al-Quran. Dengan misalnya satu hari itu satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, terserah. Atau 1 juz kalau mampu setiap hari. Tapi kita istiqomah. Yang namanya istiqomah itu adalah menjalankan sesuatu walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Tapi kontinuitasnya itu ada. Nah, itulah yang kata Imam Ghazali, ittisam juga berarti istiqomah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengatakan juga di lanjutan penjelasannya adalah perbedaan antara ittisam dan istiqomah, yaitu ittisam artinya berpegang teguh kepada kitab Allah dan memperhatikan batasan-batasannya. Kemudian sedangkan istiqomah bermakna teguh dan lurus, serta tidak condong kepada salah satu ujung dari hal-hal yang dijadikan pegangan. Perbedaan antara istiqomah dan ittisam adalah ittisam berpegang teguh kepada kitab Allah dan memerhatikan batasan-batasannya. Sedangkan istiqomah bermakna teguh dan lurus serta tidak condong kepada salah satu ujung dari hal-hal yang dijadikan pegangan. Di samping itu, istiqomah ditunjukkan untuk dirinya sendiri maupun selain dirinya. Istiqomah untuk diri sendiri karena ia menjadi perantara untuk memasukkan maqam al-jam, penyatuan, dan lembah perpecahan. Sekali lagi, para pemirsa, yang namanya istiqomah ditunjukkan untuk dirinya sendiri maupun selain dirinya. Istiqomah untuk diri sendiri karena ia menjadi perantara untuk memasukkan makom penyatuan dari lembah perpecahan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti, Allah lah yang menuntun kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Maka antara ittisam dan istiqomah adalah 2 hal yang saling menyatukan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dengan tuntunan para ulama-ulama kita termasuk Imam Al-Ghazali di dalam menjalani kehidupan kita. Tujuan apa? Untuk menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali mengatakan Allah mengetahui. Inilah penjelasan dari kitab Raudhatut Thalibin bab muhasabah dan manfaatnya. Semoga bermanfaat dan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.